Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, dan satu saat kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Ada 3 amal besar yang berkesinambungan pahalanya sampai hari kiamat. Begitu hebatnya. Ada pahala yang berkesinambungan sampai hari kiamat, sekalipun yang bersangkutan sudah mati, sekalipun yang bersangkutan sudah wafat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasati asya'a, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lahu. Jika manusia mati, maka seluruh amalnya putus kecuali 3. Jadi sekalipun dia sudah mati, amalnya tidak akan putus yang 3 ini. Apa yang 3 itu? Pertama, amal jariyah, shadaqatin jariyatin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Hadirin jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi bima abna wa an sababihi bima abla wa malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu wa madza amila bima alima. Nanti pada hari kiamat, dan pasti kita akan menuju hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Semua kedua kaki kita tidak akan bisa bergerak kecuali tanya 4 masalah. Pertama, ditanya tentang umur, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, ditanya saat muda, untuk apa digunakan. Yang ketiga, ditanya tentang harta. Harta ini luar biasa. Pertanyaan ini sampai 2 kali. Pertama, cara mendapatkannya. Yang kedua, cara mengeluarkannya, cara menginfakkannya, cara membelanjakannya. Ada pahala tadi yang luar biasa. Ya, pahala yang luar biasa yang berkesinambungan sampai hari kiamat, sekalipun yang bersangkutan sudah mati. Salah satu di antaranya adalah jariyah, wakaf. Wakofa yakifu wakfan, habasa yahbisu habsan. Artinya menahan. Wakaf artinya menahan. Menahan harta
untuk digunakan di jalan Allah. Itu luar biasa. Dan itu bagian dari amal jariah. Wakaf itu amal jariah. Bahkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 52 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, al-ayah. Sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Jadi infak yang paling bagus itu, yang sempurna itu adalah infak yang kita cintai. Ada seorang sahabat yang kaya raya di Madinah, namanya Abu Tolhah. Beliau punya tempat, beliau punya kebun kurma yang luar biasa hebatnya, yang paling dicintai oleh beliau. Beliau wakafkan, beliau jariahkan. Itu wakaf yang luar biasa di Madinah. Pas tempatnya itu di depan menghadap ke Masjid Nabawi. Itu adalah wakaf dari Abu Tolhah. Jadi wakaf yang paling dicintai, tanah yang berjadi, kebun yang berjadi oleh beliau, beliau wakafkan. Itu luar biasa. Itu sahabat. Belum sahabat-sahabat yang lain, apalagi kalau Utsman bin Affan itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Dan itu adalah amalan yang berkesinambungan sampai hari kiamat. Sekalipun beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu, terus malah sampai hari kiamat. Bayangkan. Jadi kalau kita juga ingin punya pahala yang seperti itu, jariah untuk masjid. Cuma sekarang ini jariahnya kita bisa berjamaah, beramai-ramai, bisa berupa uang, tapi nanti dibangun. Jadi tidak usah kita nanyakan untuk batu, untuk pasir, untuk, insya Allah serahkan kepada panitia, kita serahkan. Jadi kalau kita umpamanya mau jariah 100 juta, ya silahkan. Mau dicicil, silahkan. Mau tunai, silahkan. Dibuat perjanjian. Ini kesempatan. Kesempatan yang luar biasa. Sebab apa? Kata Rasulullah, man bana lillahi fid dunya masjidan, banallahu lahu fil jannati qasran. Barang siapa membangun masjid semata-mata karena Allah, insya Allah nanti Allah akan gantikan pila di surga. Bayangkan, begitu hebatnya pila di surga. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jariah yang bagus itu adalah jariah, infak yang bagus itu, wakaf yang bagus itu adalah wakaf yang kita cintai. Tentu uang kita cintai, emas kita cintai, apa yang kita cintai, infakkan sebagian. Allah tidak menyuruh seluruhnya infakkan, tidak. Sebagian harta yang Anda cintai. Jangan yang kita jijik kita infakkan. Jangan yang kita tidak suka kita infakkan. Jangan. Kita infakkan yang kita sukai. Semua orang suka dengan uang, dan itu adalah termasuk cinta bawaan, gorizah, insting, naluri. Semua orang cinta harta. Oleh karena itu sebagian harta kita sisihkan untuk jariah. Dan inilah sebutnya invest yang sebenarnya, invest yang hakiki, invest untuk akhirat. Karena kita yakin bahwa hidup ini hanya sementara. Dalam hadis yang lain disebutkan, igtanim homsan qabla homsin, sababaka qabla harumika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla pakrika, waparogoka qabla suglika, wahayataka qabla mautika. Kata Rasulullah, bersegera Anda beramal dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang baru. Saat mudamu sebelum datang tuamu. Jadi kalau masih muda, sehat, sudah muda, sehat, banyak duit lagi, infakkan. Jangan nunggu nanti saja, jangan. Itu setan itu. Kesempatan yang baik ini jangan ditunda-tunda. Kesempatan untuk berbuat baik jangan ditunda-tunda. Begitu ada kesempatan, begitu ada penawaran. Ini penawaran itu bukan penawaran untuk masjid. Yang untung itu bukan masjid, kita yang infak, yang jariahnya cuma digunakan untuk masjid, untuk kebaikan. Itu pahalanya akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Bayangkan, begitu besarnya gitu. Kadang-kadang kita ditawarkan saja,
Kalau ada orang menawarkan 2 kali lipat, bunganya biasanya 5%, 4%, 10%, orang berlomba-lomba, padahal tukang bohong. Kalau Allah tidak akan bohong, kalau Rasul tidak akan bohong, mustahil bohong. Rasulullah itu mustahil bohong. Kenapa? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dikatakan Rasul itu pasti benar. Kita harus yakin itu. Jangan ragu-ragu. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Karena Rasulullah itu adalah membawa kebenaran. Yang membawa kebenaran itu Rasulullah Muhammad SAW. Walladzi jaa bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dialah orangnya yang membawa kebenaran. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membenarkan Nabi Muhammad, yang membawa kebenaran tadi, itu orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang bertakwa. Jadi kita sekali lagi berlomba-lomba lah untuk berbuat baik. Jadi kalau mampunya 100 juta, 1 juta. Mampunya 10 juta, 10 juta. Mampunya cuma 5 juta, 5 juta. Mampunya cuma 500 perak per hari dikumpulin. Tiap bulan disetorkan. Enggak masalah. Kita ikut andil bersama-sama, insya Allah. Jangan kita, panitia juga, jangan menolak kepada orang miskin yang mau infak, yang mau jariah. Hanya 2.000, hanya 5.000, terima saja di hadapan Allah, insya Allah. Kenapa? Karena pahala itu bisa 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu bi asli amsalihha ila 700 dhifin. Setiap manusia jika melakukan kebaikan, maksudnya orang beriman, orang muslim, jika melakukan satu kebaikan, Allah lipatkan 10, maksimal 700 kali lipat. Tapi kalau jariah itu bukan dilipatkan lagi sampai hari kiamat, berkesinambungan sampai hari kiamat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirinnya jemaat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis tadi disebutkan waginaka qabla fakrika, saat kayamu, saat mampu. Jadi kalau Anda sekarang saat leluasa harta, ini kesempatan, jangan ditunda. Bahkan kalau infak itu, kalau dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan sempit pun tadi orang miskin bisa infak, sekalipun kecil, jangan dianggap remeh. Kalau orang miskin, orang kecil, infak kecil itu jangan dianggap remeh. Kita terima, panitia harus nerima. Tapi kalau Anda menjadi orang kaya, jangan pura-pura miskin, nanti dimiskinkan oleh Allah. Sampai Rasulullah mengancam kepada kita, la yajtamil iman wa suhu bi qalbi mu'minin abadan, idza dakhala iman kharajal bukhlu wa idza dakhala bukhlu kharajal iman. Tidak pernah menyatu dan tidak orang beriman antara bakhil dengan iman. Jika imannya masuk, bakhilnya keluar. Jika bakhil yang masuk, imannya yang keluar. Oleh karena itu sekali lagi, dulu kita termasuk orang yang bakhil, sekarang menjadi orang yang dermawan. Itu orang baik. Orang yang paling baik adalah sejak dulu memang dermawan, sampai sekarang, sampai akhir hayatnya dermawan. Dulu tidak pernah jariah, sekarang jariah. Dulu sering melakukan maksiat, sekarang berubah menjadi orang yang taat kepada Allah SWT. Orang yang baik adalah orang yang di ujungnya baik. Jadi sekali lagi, Allah menyebutkan juga dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun alim. Dan ketahuilah kalian, sesungguhnya
harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Jadi kita ini diuji, banyak harta diuji, banyak anak diuji. Jadi jangan begini, kalau orang miskin diuji, kalau orang tidak punya anak diuji, orang kaya juga diuji. Mau nggak dia infak, mau nggak jariah gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi, kalau lihat hadis tadi, la yajtamil iman wasuhu fi qalbi min abadan idza dakhala iman kharajal buhlu wa idza dakhala buhlu kharajal iman. Jadi tidak pernah menyatu dalam dada orang beriman, dalam jiwa orang beriman, dalam hati orang beriman antara bakhil dan iman. Jika masuk imannya, bakhilnya yang keluar. Tapi jika bakhilnya masuk, imannya yang keluar. Summa na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.